Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. IHSG hijau terus, Anda harus terus bahagia. Tapi nanti ketika IHSG merah pun harus tetap bahagia. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, dan berikan komentar-komentar Anda agar kami makin bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten terbaik. Karena konten apapun, kalau tidak ada yang komentar, tidak ada yang memberikan like, maka semangat kami pun pasti berkurang. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai dari rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok 10 November 2020. Untuk esok memang isu yang paling besar adalah soal rebalancing MSCI, di mana salah satu MSCI-nya adalah EIDO, ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange. Apa itu MSCI? Anda bisa googling, termasuk saham-saham yang termasuk di dalam MSCI. Dan perlu kami tegaskan bahwa saham-saham yang kami rekomendasikan bukanlah sebagai ajakan untuk membeli ataupun menjual, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan oleh rekomendasi kami, baik segala keuntungan maupun kerugian. Dan apabila Anda ingin melihat hasil-hasil yang kami rekomendasikan, Anda bisa melihatnya di Instagram kami di carakaya.id. Mari kita mulai dengan saham yang pertama dari sektor agriculture yang bergerak di bidang CPO atau crude palm oil, yaitu Astra Agro Lestari Tbk. Astra Agro Lestari Tbk atau AALI adalah sebuah perusahaan yang merupakan anak dari Astra International Indonesia. Hari ini AALI ditutup melemah 200 poin atau 1,83% ke 10.700 dengan rentang harga harian atau day range dari 10.675 sampai dengan 11.200. Total transaksi yang terjadi cukup besar, 37,82 miliar. Jadi cukup liquid. Price earning ratio-nya 26,51 atau rasio PE-nya 26,51. Jadi secara valuasi memang sudah cukup mahal dan market cap-nya 20,59 triliun. Kenapa valuasinya cukup mahal? Karena selain harga CPO yang terus naik, memang kalau kita lihat laporan keuangan Q3-nya mengalami kenaikan yang cukup fantastis baik secara Q-on-Q maupun year-on-year. Bahkan EPS-nya diprediksi bisa lebih dari 3 kali lipat dari EPS tahun 2019, padahal saat ini adalah musim COVID-19 atau musim pandemi. Jadi AALI ini memang salah satu saham yang secara financial atau fundamental mengalami perbaikan kinerja walaupun terjadi pandemi. Dan untuk rentang harga bulanannya sendiri adalah dari 10.000 sampai dengan 10.350 sampai dengan 11.400. Ini membuat harganya sekarang 10.700 sudah cukup murah. Sedangkan secara year to date atau dari awal tahun sampai saat ini harga tertinggi AALI adalah 14.650 dan harga tertinggi AALI untuk 5 tahun terakhir adalah 23.350. Investor asing mencatatkan net foreign sale di Astra Agro Lestari pada hari ini sebesar 3,23 miliar rupiah. Dan broker KZ tampil sebagai top net seller, sedangkan top net buyer-nya adalah broker LG atau LG. Dan bagi kami sendiri, Astra Agro Lestari memiliki support di 10.600 dengan resistennya di 11.425. Jadi trading range kami untuk Astra Agro Lestari adalah 10.600 sampai dengan 11.425. Dan kita berpindah ke saham yang kedua, yaitu Astra International Indonesia Tbk atau ASII yang juga merupakan induk dari Astra Agro Lestari, yang hari ini mengalami penurunan cukup dalam 3,86% atau 225 poin ke 5.600. Dan total dan range pergerakan harga dari Astra International Indonesia sendiri hari ini adalah dari 5.600 sampai dengan 5.850. Total transaksi untuk Astra International Indonesia adalah 304,07 miliar rupiah. Dan price earning ratio untuk Astra adalah 12,11.
Jadi rasio PE Astra 12,11 ini tidak terlalu mahal. Dan kalau kita lihat juga laporan keuangan Astra di kuartal ketiga memang sudah keluar, dan memang ternyata laporan keuangan kuartal ketiganya menurun baik secara year on year dan maupun Q on Q. Itu yang membuat mungkin harga Astra tertekan. Dan nilai market capital dari Astra International Indonesia atau nilai pasarnya adalah 226,71 triliun. Dan kalau kita lihat secara price range, memang rentang harga bulanan Astra International Indonesia adalah dari 4.630 sampai dengan 5.875. Memang kalau kita lihat dari harga bulanannya, Astra ini sudah sangat mahal ya, di 5.600. Tapi kalau kita lihat secara year to date atau dari awal tahun sampai sekarang, memang harga tertinggi Astra adalah 7.250, dengan all time high atau harga tertinggi Astra dalam 5 tahun terakhir adalah 9.350. Kemudian investor asing hari ini memang tercatat melakukan total jual bersih sebesar 107,2 miliar, di mana itu juga merupakan pemuncak dari saham-saham yang dijual oleh investor asing. Tapi kalau kita lihat secara mingguan, maka secara mingguan investor asing melakukan beli bersih di Astra International sebesar 154,16 miliar, dan secara bulanan, 1 bulan terakhir investor asing masuk di Astra International sebesar 1 triliun rupiah. Itu jumlah yang cukup fantastis ya. Sedangkan kalau kita lihat dari top net sellernya atau yang paling banyak melakukan penjualan hari ini adalah broker CS, dan top net buyernya adalah broker LG. Dan bagi kami sendiri, Astra International Indonesia memiliki support di 5.450 dengan resistennya di 5.925. Jadi trading range kami untuk Astra adalah 5450 sampai dengan 5925. Dan yang terakhir kita pindah ke saham di bidang telekomunikasi, yaitu XL Axiata Tbk atau EXCL. XL sendiri hari ini ditutup melemah 50 poin atau 2,29% di 2130. Dan hari ini pergerakan XL adalah rentangnya dari 2130 sampai 2230 dengan total transaksi yang lumayan besar, 156,31 miliar. Price earning ratio atau rasio PE dari XL 8,24. Ini masih sangat murah secara valuasi, apalagi kalau kita melihat dari laporan keuangan XL di Q3 ini yang mengalami kenaikan secara year on year maupun secara Q on Q, di mana EPS XL diramalkan akan naik lebih dari 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Padahal ya kalau kita tahu tahun ini adalah tahun yang cukup buruk dengan adanya pandemi, tapi Excel juga sama dengan Ali bisa mencatat profit yang cukup maksimal. Market capital atau nilai pasar Excel adalah 22,8 triliun. Dan kalau kita lihat secara bulanan, rentang harga bulanan Excel adalah dari 1.980 sampai dengan 2.240. Itu membuat Excel secara bulanan saat ini di 2.130 sudah cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun, harga tertinggi Excel adalah 3.390 dan harga tertinggi Excel dalam 3 tahun terakhir adalah 4.060. Dan kita lihat investor asing hari ini mencatatkan total jual bersih di Excel sebesar 22,8 miliar rupiah, dengan broker YP tampil sebagai top net buyer dan CS tampil sebagai top net sellernya. Bagi kami, Excel memiliki support di 2040 dengan resisten di 2200. Jadi trading range untuk Excel adalah 2040 sampai dengan 2200. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam capai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan berbagai konten menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.